Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midya Stuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 7 Batuyang, Kecamatan Pringgabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan refleksi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, di sini yang pertama, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas selalu berpusat pada guru atau teacher center, yang mana dalam pembelajaran peran saya sebagai guru lebih dominan dibanding murid. Saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah sehingga murid saya hanya duduk, diam, mencatat, dan memperhatikan saja. Kedua, saya sebagai guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton dan menerapkan strategi pembelajaran yang sama untuk setiap anak. Ketiga, rendahnya motivasi belajar murid sehingga mereka pasif dalam pembelajaran karena saya hanya menggunakan metode ceramah. Keempat, pembelajaran di kelas saya terfokuskan pada ketercapaian KKM, yang mana jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. 5. Saya jarang memperdulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. 6. Suasana kelas harus tertib dan tidak boleh ribut. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari kesalahan saya dan saya membawa perubahan terhadap pemikiran serta perilaku saya dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama terkait pemikiran. Pada pembelajaran, saya berpusat pada murid. Murid memegang kendali pada pembelajaran dan guru harus memfasilitasi belajar peserta didik dengan berdasarkan dari kebutuhan murid itu sendiri, sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Sehingga dalam belajar, anak akan lebih aktif dan lebih bersemangat. 2. Menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Murid memiliki keunikan masing-masing dan saya menyadari dengan keunikan murid tersebut, dengan perbedaannya itu akan membuat pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ketiga, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Kemudian dalam segi perilaku, yang pertama saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
dengan berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran dengan tujuan agar anak bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Kedua, saya harus memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, saya menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Artinya, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya lakukan di sini yang pertama, membuat kesepakatan bersama dengan murid tentang proses pembelajaran di kelas. Kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Tidak lagi menuntut anak, akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Di sini pembiasaan yang baik akan saya selalu contohkan kepada murid agar murid menjadi pribadi yang baik. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Guru tidak lagi menjadi sumber utama dalam belajar. 5. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, yang mana mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu tetap terbuka dengan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Keenam, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidik menuntun bukan menuntut. 7. Menjadi teladan, yang mana saya sebagai guru harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi anak bisa dan mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Dan terakhir, saya terus melakukan pengembangan diri agar saya menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Kesimpulan yang saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan adalah sejatinya berhamba pada anak. Ketiga, pendidikan humanis dengan konsep sistem AMONG, yaitu memberi teladan, memberi semangat, dan memberi dorongan. Dan yang terakhir, pendidikan adalah penanaman budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.